Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DG Muhammad Hafiz dengan NIM 163-20047. Perkenalkan, nama saya Anida Elma Cantika Yasmin, NIM 163-251. Nama saya Muhammad Abian Nauli Harahap dengan NIM 163-20055. Nama saya Hilma Aulia Nur Afifah dengan NIM 163-20091. Perkenalkan, saya Giraldo Fainman Jeremy dengan NIM 163-20223. Saya Yovani dengan NIM 163-20247. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PITB akan membahas tentang survei hidrografi untuk pemetaan bawah laut dalam kaitannya dengan gempa bumi dan tsunami. Kelompok kami akan membahas 7 topik. Yang pertama, pengertian survei hidrografi. Survei hidrografi atau hydrographic surveying yaitu pengukuran untuk memperoleh gambaran permukaan dasar laut. Selain itu, terdapat juga pekerjaan pengukuran untuk mengetahui kecepatan arus sungai dan arus laut. Secara etimologi, hidrografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata hidro yang berarti air dan grafi yang berarti menulis. Hidrografi artinya gambaran permukaan bumi yang digenangi air. Dalam ilmu hidrografi, lebih banyak disinggung tentang pemetaan di daerah perairan secara praktis yang disebut dengan survei hidrografi. Jenis survei hidrografi berdasarkan wilayahnya adalah yang pertama survei tepi pantai, yang kedua survei perairan pantai, dan yang ketiga survei lepas pantai. Hidrografi menurut International Hydrographic Organization atau IHO adalah ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat, hubungan geografis dengan daratan, serta karakteristik-karakteristik dan dinamika-dinamika lautan. Yang kedua, survei hidrografi di Indonesia. Lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, 40%-nya melalui perairan Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan data dan informasi hidrooceanografi yang akurat, yaitu peta laut Indonesia yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Hidrografi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kelautan, seperti pembangunan pulau-pulau kecil, pengembangan pariwisata bahari, pembangunan pelabuhan, alur pelabuhan, dan alur strategis untuk tol laut dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia. Berdasarkan kebutuhan akan informasi hidrooceanografi, maka pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL atau Pushidrosal. Luasnya Laut Indonesia tidak hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan ancaman bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Dalam mengantisipasi bencana, perlu adanya data hidrografi di daerah rawan bencana, contohnya Pulau Sumba. Pulau Sumba seringkali dilanda gempa yang berkaitan dengan pergerakan tektonik di laut. Oleh karena itu, Pulau Sumba diprioritaskan oleh Pushidrosal untuk dilakukan survei dan pemetaan hidrooceanografi. Survei hidrografi ikut berkembang dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya data hidrografi dalam mitigasi bencana. Data survei hidrooceanografi yang didapat digunakan untuk menetapkan pantai sebagai fasilitas sandarguna yang merupakan hal yang sangat penting demi suksesnya misi bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana. Teknik survei hidrografi. Yang pertama, perencanaan survei meliputi kegiatan-kegiatan mulai dari pengembangan ide untuk survei yang direncanakan di kantor hidrografi yang selanjutnya dikenal dengan istilah instruksi hidrografi. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data bergantung pada persyaratan survei, platform, peralatan, dan waktu yang ada. Bagian besar data didapat dari software hidrografi terbaru dan alat seperti multi-beam echo. Ketiga, pemrosesan data. Pengolahan data akhir dan plotting akan dicapai dengan menggunakan media on-board atau manual atau menggunakan sistem komputer berbasis Office. Yang keempat, analisis data. Teknik pengamatan dirancang untuk menghilangkan semua kesalahan acak, tetapi hanya sebagian kecil yang kemudian dianalisis untuk mengukur pengamatan. Yang kelima, penyajian data terdiri dari bagan kedalaman diagram dan years of confidence. Selanjutnya adalah perkembangan survei hidrografi di Indonesia. Pada awalnya, hidrografi itu berasal dari Inggris, yang pada zaman dahulu menguasai kelautan. Data hidrografi pada awalnya digunakan untuk memenuhi keselamatan pelayaran. Akan tetapi, sering berkembangnya waktu, dapat digunakan untuk kegiatan kerekayasaan atau engineering yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan. Selain itu, hidrografi juga dibutuhkan oleh beberapa kalangan, seperti nelayan dan perusahaan minyak dan tambang.
Geografi juga digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam di laut sebagai penerapan dari kebijakan satu peta atau one map policy untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, ironisnya, hidrografi di Indonesia ini belum sepenuhnya dikembangkan. Padahal, 2/3 dari negara Indonesia adalah lautan. Dan oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat memiliki pusat penelitian taraf internasional yang disebut sebagai International Marine Research and Training Center untuk mengembangkan penelitian di bidang kelautan, khususnya di bidang hidrografi. Selanjutnya yang kelima yaitu kaitan survei hidrografi dengan gempa dan tsunami. Survei hidrografi ini akan sangat membantu dalam penentuan tingkat bencana gempa dan tsunami di laut. Dalam survei ini kita akan mendapatkan sebuah data yaitu data batimetri. Batimetri adalah ukuran dari tinggi rendahnya dasar laut yang merupakan sumber informasi utama mengenai dasar laut. Dari data batimetri lokasi ini, kita akan mendapatkan kondisi topografi secara visual yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana gempa ataupun tsunami secara akurat. Pengukuran permukaan dasar laut ini dapat mengukur juga kecepatan dan muka gelombang datang yang dapat menimbulkan tsunami. Ini akan sangat membantu dalam mendeteksi waktu dan tingkat bahaya suatu bencana gempa dan tsunami secara akurat dan secara cepat. Kemudian selanjutnya ada peran hidrografi dalam salah satu bencana tsunami di Indonesia. Di sini kami mengambil contoh peran hidrografi pada tsunami di Kota Palu. Tsunami di Palu terjadi bermula dari gempa yang berkekuatan 7,4 skala Richter pada kedalaman 11 km di sebelah utara Kota Palu. Kemudian gempa tersebut menyebabkan longsoran di bawah laut, dan longsoran itulah yang menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 6-7 meter di Kota Palu. Selanjutnya ada peran hidrografi pada peristiwa tsunami dan gempa di Palu. Yang pertama, sebelum terjadinya bencana, dari data batimetri Kota Palu dan sekitarnya, kita dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi di daerah dengan topografi tersebut. Kemudian pada saat terjadinya bencana, dengan adanya hidrografi, BMKG dapat memperkirakan gempa yang terjadi di Palu dan berpotensi tsunami dengan ketinggian 0,5 hingga 3 meter. Dari data tersebut, dari himbauan tersebut, masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri, meskipun dalam kasus yang terjadi di Kota Palu, gempa yang terjadi hingga tsunami memiliki waktu yang singkat, yaitu 10 menit. Kemudian pada saat setelah terjadinya bencana, dari data batimetri sebelum dan sesudah terjadi longsoran dapat dianalisis sumber terjadinya longsoran yang mengakibatkan tsunami di Palu. Kemudian dari data, jika terjadi hal yang sama, maka kita dapat melakukan mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari tsunami tersebut. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana Indonesia memiliki 17.491 pulau, yang mana masih ada ratusan pulau yang belum terverifikasi. Luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi, 2/3 dari luas tersebut merupakan luas perairan Indonesia. Nah, bisa kita simpulkan bahwa survei hidrografi ini sangat penting untuk Indonesia dalam mitigasi bencana, khususnya gempa dan tsunami, di mana hidrografi ini merupakan salah satu usaha dalam pencegahan atau peringatan dari awal agar bencana yang telah terjadi tidak terulang kembali. Seperti pemasangan sistem di pinggir-pinggir pesisir yang berfungsi sebagai peringatan sedari dini jika ada peringatan bahaya dari pengamatan sistem tersebut, seperti ada sesuatu yang tidak biasa dari fenomena alam, maka sistem tersebut akan memberikan informasi ke pengendali sistem atau pusat sistem, lalu pengendali sistem akan memperingatkan kepada penduduk serta memperkirakan gempa di suatu dasar laut ini akan berdampak ke daerah mana saja, seberapa luas, berapa lama perambatan gelombangnya, sehingga kita dapat melakukan sesuatu pada area yang diperkirakan akan terkena bencana tersebut. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.